Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi. Berikut ini beliau akan menyampaikan bagaimana peta Indonesia saat sekarang ini. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-shadiqul wa'dul amin, wa arsalahu rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para ulama, alim ulama, para pejabat pemerintah sipil dan militer, para santri dan wali santri, santriwan dan santriwati, dan kaum muslimin yang berbahagia di bawah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Gus atau Kiai Haji Wahid Mahfud selaku tuan rumah dan Kiai Haji Yazid Mahfud yang pada kesempatan yang sangat mulia ini mengundang saya untuk hadir bersilaturahim. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk silaturahim, kemudian mendengar tausiah-tausiah yang disediakan oleh forum haul ini, mendengar sholawat, qiraah dan sebagainya. Karena itu semua menyejukkan hati bagi saya, sehingga saya jauh-jauh datang ke sini adalah untuk itu. Dan merasa lebih terhormat lagi saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan sepatah kata yang tadi oleh MC, oleh pembawa acara dikatakan untuk berbicara peta Indonesia di saat ini. Saya tidak akan bicara peta Indonesia saat ini karena itu terlalu luas. Peta politik, peta ekonomi, peta ideologi dan subideologinya sangat luas. Saya hanya akan sebentar saja karena nanti akan ada tausiah yang mungkin lebih terkait dengan ini. Saya hanya akan mengatakan malam ini kita berkumpul di sini adalah dalam rangka haul Kiai Haji Mahfud Hasbullah yang ke-28. Haul itu artinya memperingati hari wafatnya seseorang, orang besar. Biasanya orang besar itu, terutama kalau di kalangan tradisi Nahdlatul Ulama, setiap hari wafatnya setiap tahun itu diadakan peringatan. Untuk apa? Untuk mengenang jasa, untuk mengenang jejak perjuangan yang telah dilakukan untuk kemaslahatan bagi umat di sekelilingnya. Jadi kalau di dalam agama kita itu diajarkan, janganlah engkau sekalian mengira bahwa orang yang wafat di jalan Allah itu betul-betul mati. Meskipun orang yang sudah mati, balhum ahya, sebenarnya mereka itu hidup. Yang hidup apanya? Yang hidup adalah semangat perjuangannya dan nilai-nilai kemanusiaan yang diwariskannya. Maka orang yang sudah wafat seperti Kiai Mahfud Hasbullah ini, meskipun sudah 28 tahun wafat,
itu rasanya masih bersama kita. Apa semangatnya? Yaitu semangat untuk berjuang bagi kemaslahatan yang tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu orang-orang besar di seluruh dunia ini selalu dikenang karena perjuangannya. Maka kita juga yang paling jauh ke sana mengenang Nabi Muhammad. Kita selalu memperingati setiap tahun Maulid Nabi. Untuk apa sih sebenarnya? Kan sudah jauh sekali. Kalau di dalam apa lagunya, lagu qasidahnya Bimbo itu dikatakan, rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terpenuhi. Itu sebenarnya solawat tapi di bahasa Indonesiakan. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Meskipun kau sudah 15 abad yang lalu, Rasulullah Muhammad itu 15 abad yang lalu mendakwakan Islam dan membangun masyarakat, tetapi karena kehebatannya serasa Nabi Muhammad ini ada di sini bersama kita, bersama ajaran-ajarannya. Nah, kita juga dalam rangka haul memperingati wafatnya orang besar seperti ini ada dalam rangka belajar bahwa apa yang harus dipelajari dari orang besar itu. Yang harus dipelajari dari orang besar itu pertama, kalau orang itu selama hidupnya selalu berbuat baik, maka setelah meninggal dia akan selalu dikenang dan didoakan. Seperti Kiai Mahfud Hasbullah sudah 28 tahun wafat ya. Tetapi kita selalu mengenangnya, berkumpul untuk mendoakannya. Sebaliknya, ini kalau kita mau belajar, sebaliknya kalau orang jahat itu meninggal, itu setiap saat kita ingat, kita memaki-maki. Fir'aun misalnya, ya kan? Kalau ada orang kejam di dunia ini, oh kamu sama dengan Fir'aun, jahat, itu sama. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar pertama, sejauh mungkin kita selalu berbuat baik untuk lingkungan masyarakat kita, meniru Kiai Mahfud Hasbullah ini. Nah saudara, nanti soal Kiai Mahfud Hasbullah biar dijelaskan lebih jauh. Saya akan cerita pengalaman saya tentang tokoh yang lain yang tentu temannya Kiai Mahfud Hasbullah itu, yaitu Kiai Abdurrahman Wahid. Saya pernah membantu Kiai Abdurrahman Wahid sebagai menteri. Apa yang beliau lakukan itu? Ketika menjadi presiden misalnya, beliau itu perhatiannya terhadap masyarakat itu sangat besar. Saya masih ingat menjelang jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid itu, kalau beliau mau bertahan, tidak memikirkan keselamatan masyarakat, pada waktu itu beliau bisa, paling tidak bisa mengajak perang terhadap lawan-lawannya. Tapi pada waktu Gus Dur diserang kanan kiri, dia bilang ke anak buahnya, jangan, tidak usah datang ke Jakarta, Jakarta bisa saya tangani sendiri. Padahal dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah sudah puluhan ribu orang mendaftar mau menjadi sukarelawan ke Jakarta, mau membela Gus Dur. Tapi Gus Dur mengutus orang, saya disuruh ke Jawa Timur, berkeliling, suruh bilang ke pesantren-pesantren tidak usah ke Jakarta. Kenapa? Karena negara ini harus diselamatkan. Tidak boleh hanya karena saya mau mempertahankan kekuasaan misalnya, lalu saya membiarkan pertumpahan darah di antara rakyat. Itu contoh dari seorang pemimpin. Saudara, saya katakan begini, ketika Gus Dur itu mau jatuh sebagai presiden, mau dijatuhkan sebagai presiden, itu kalau Gus Dur itu mau tidak jatuh, asalkan Gus Dur mau mengorbankan prinsipnya, mengorbankan nilai-nilai konstitusi, dia bisa tidak jatuh. Karena begini, kita Gus Dur sudah beberapa saat mau jatuh, lalu saya bersama Pak Alwi Shihab dan Khofifah, Ibu Khofifah Idar Parawansa, itu berkeliling ke pimpinan partai. Udahlah, nggak usah dijatuhkan, Gus Dur ini kan tidak salah apa-apa.
Gus Dur kan hanya sering pidato yang sering kadangkala terlalu vulgar, terlalu ceplas-ceplos gitu. Lalu kesalahannya yang jelas terhadap negara dan bangsa ini kan tidak ada. Sudahlah, jangan dijatuhkan. Lalu ada kompromi. Komprominya begini. Komprominya saya masih ingat karena saya ada di situ. Saya, Alwi Shihab dan Khofifah ketemu dengan Akbar Tanjung dan Hamzah Has di rumahnya MS Hidayat. MS Hidayat itu sekarang Menteri Perindustrian. Waktu itu dia bendahara Golkar, Akbar Tanjung itu ketua umum Golkar. Hamzah Has itu ketua umum Partai Persatuan Pembangunan didampingi oleh Ali Marwan Hanan. Kami berembuk. Gus Dur ini bisa tidak jatuh kalau Golkar dan P3 bergabung dengan PKB menolak sidang istimewa. Karena sidang istimewa itu harus dihadiri oleh 2/3 anggota MPR. Kalau PKB, Golkar, P3 itu menolak sidang istimewa, tidak bakal jadi. Gus Dur tidak bakal jatuh. Kita sepakat, Pak Akbar sepakat, Hamzah Has sepakat. Oke, sepakat. Apa syaratnya? Syaratnya katanya Gus Dur itu harus membubarkan kabinet, lalu membentuk kabinet baru, mengangkat menteri-menteri baru. Nah, menteri baru yang akan diangkat itu supaya meminta persetujuan kepada ketua partai, kepada Pak Akbar, kepada Pak Hamzah. Nah, saya pulang dengan gembira waktu itu. Gus Dur tidak jadi jatuh. Sekarang saya mau datang, Gus Dur menyatakan bahwa Gus sudah, Presiden, Anda tidak jadi jatuh tapi bongkar kabinet. Bentuk menteri-menteri baru, menterinya biar diusulkan oleh pimpinan partai dan tidak jadi sidang istimewa. Saya kira Gus Dur mau menerima kompromi itu karena itu dia selamat sebagai presiden. Tetapi ketika saya datang kepada Gus Dur, Presiden, ini ada tawaran, Bapak tidak akan jatuh, tidak akan disidang asal mau merombak kabinet. Tetapi karena Gus Dur itu taat kepada konstitusi, dia mengatakan saya tidak mau menerima kompromi kalau melanggar konstitusi. Apa melanggar konstitusinya? Mengangkat menteri itu urusan presiden, bukan urusan ketua partai. Oleh sebab itu saya tolak kompromi itu. Biar mereka mau berbuat apa, saya mau jalan sebagai presiden. Coba. Jadi pada waktu itu sebenarnya kalau Gus Dur itu mau tidak jatuh, mau bisa tidak jatuh. Tetapi dia mengatakan kita hidup berbangsa dan bernegara ini harus taat kepada konstitusi. Jangan hanya karena ditawari kedudukan, mau diselamatkan kedudukannya sebagai presiden, lalu mengorbankan prinsip ketaatan terhadap aturan-aturan hidup bersama yang bernama konstitusi itu. Itu Gus Dur. Nah, kalau kita mau hidup bernegara dengan tertib, harus mencontoh cara hidup seperti ini. Berikutnya begini, saya datang ke Gus Dur. Gus, saya datang, yang kedua itu saya datang bersama Al-Hilal Hamdi. Al-Hilal Hamdi itu waktu itu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dia bilang, Bapak Presiden, sekarang situasinya sudah gawat. Bapak Presiden sudah mau dijatuhkan. Satu-satunya jalan kita kompromi. Saya katakan kepada Gus Dur bersama Pak Hilal. Satu-satunya jalan kita kompromi. Karena apa? Karena sekarang ini fakta politiknya, ya, sekarang ini fakta politiknya mereka lebih kuat. Kalau mereka ini bersatu menjatuhkan presiden, presiden jatuh. Ini fakta politik. Maka kalau presiden ingin tidak jatuh, mari berkompromi dengan mereka. Lalu waktu itu Gus Dur sebagai pemimpin mengatakan dengan marah sambil menggebrak, tidak bisa. Kalau kita berjuang jangan sekali-kali dibelenggu oleh fakta politik. Dulu orang berjuang itu karena berani melawan fakta dan membuat fakta baru. Kita merdeka karena berani melawan fakta bahwa penjajahan itu harus dilawan sebagai fakta. Kita dulu meruntuhkan PKI karena PKI itu harus dilawan sebagai fakta. Kita membuat fakta baru. Sekarang pun kita harus membuat fakta baru. Jangan diikat oleh fakta-fakta yang ada kalau fakta itu tidak benar. Saudara, kalau waktu itu seorang pemimpin seperti Gus Dur hanya mau mementingkan dirinya sendiri untuk jadi presiden, dia tetap presiden.
Tapi dia katakan tidak. Kalau ada yang harus diperjuangkan yang bernama prinsip menegakkan konstitusi dan harga diri sebagai pemimpin, tidak mau dibeli dengan apapun, silahkan jatuhkan saya. Dan pada akhirnya Gus Dur itu jatuh. Nah, dalam situasi seperti ini, sesudah Gus Dur jatuh, setiap ada masalah kan Gus Dur selalu dikenang. Orang sekarang coba cara memimpin kalau seperti Gus Dur diselesaikan dengan cara Gus Dur seperti ini kan beres gitu. Meskipun orangnya sudah meninggal, dikenang lagi cara memimpinnya, cara menghadapi lawan, cara memperlakukan anak buah. Itu yang dilakukan oleh Gus Dur. Sama kita kalau melakukan haul kepada orang besar seperti ini, mengenang cara mereka berjuang, mengenal idealismenya dan menirunya, bagaimana cara hidup orang-orang besar seperti itu. Nah saudara, dalam kesempatan ini saya ingin menggunakan waktu untuk menjelaskan fitnah yang beberapa waktu terakhir ini menerpa Gus Dur, yang kemudian lalu dibela rame-rame oleh masyarakat. Apa? Yaitu peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 November tahun 2012. Saat itu saya sedang berada di Australia 2 bulan yang lalu saya di Australia di Canberra bersama Pak Asmae gitu, sedang makan, lalu ada SMS dari Jakarta. Di Jakarta ribut, katanya ada apa ribut? Sultan Batu Gana mengatakan Gus Dur itu jatuh karena korupsi. Gus Dur itu jatuh karena korupsi kasus Bulog dan Brunei. Wah, itu fitnah luar biasa, karena sebenarnya jatuhnya Gus Dur itu bukan karena Bulog dan Brunei. Mari saya ceritakan, klarifikasi ini supaya masyarakat tahu. Ketika Gus Dur menjadi presiden, temannya yang bernama Suwondo, teman Gus Dur bernama Suwondo itu tukang pijit Gus Dur. Sebagai teman, Gus Dur suka dipijit, mungkin bukan pijit profesional, tapi karena teman suka pijit. Teman yang datang bernama Suwondo itu datang ke Gus Dur sebagai presiden bersama orang bernama Sapuan. Sapuan ini wakil Kabulok. Ya, Suwondo cerita-cerita lah bahwa dia teman Gus Dur. Gus Dur juga cerita bahwa Suwondo itu temannya. Lalu Gus Dur cerita bahwa Indonesia mengalami krisis, mencari dana banyak gitu. Hanya bilang begitu Gus Dur. Nah tiba-tiba sesudah keluar dari Gus Dur, Suwondo dan Sapuan ini bersepakat mengeluarkan uang 35 miliar. Uangnya Bulog. Si Suwondo itu bilang bahwa ini untuk keperluan Gus Dur. Padahalnya Gus Dur tidak. Si Sapuan ini percaya bahwa kalau ini uang keluar, saya nanti akan diangkat menjadi Kabulok, bukan wakil lagi. Maka dikeluarkanlah uang itu. Dibilang untuk Gus Dur, padahal Gus Dur tidak tahu menahu. Terbongkarlah itu bahwa uang Bulog itu 35 miliar bobol di luar prosedur, lalu dituduhkan kepada Gus Dur pada waktu itu. Sesudah diperiksa di pengadilan kan yang dihukum Suwondo sama Sapuan. Gus Dur itu sudah diperiksa oleh polisi, oleh Kejaksaan Agung, dinyatakan tidak terlibat dalam kasus itu. Itu ada pengumuman Jaksa Agung jelas bahwa sesudah diperiksa Gus Dur itu tidak terlibat, tetapi sesudah meninggal kok masih ada orang tega mengatakan Gus Dur itu jatuh karena korupsi Bulog. Yang korupsi itu sudah dihukum masing-masing 4 tahun dan orangnya sekarang yang dihukumi masih hidup. Tidak ada kaitannya. Kasus Brunei itu ceritanya Sultan Brunei itu yang kaya raya itu setiap tahun mengeluarkan zakat. Suatu hari temannya Gus Dur yang bernama Masno dan Aryo Bowor datang ke Sultan Brunei pada saat hari raya. Lalu dia bercerita Indonesia perlu dana lah, banyak krisis ini, habis reformasi, krisis di Aceh di mana-mana, kelaparan, kemiskinan. Lalu Brunei itu nitip uang 14 miliar sebagai zakat. Ini sampaikan ke rakyat Indonesia melalui Gus Dur. Oleh Gus Dur dana ini langsung disalurkan ke Yayasan Aswaja di Aceh, Yayasan Ahlussunnah wal Jamaah, dan dibagi kemana-mana. Itu juga dari kasus politik dikatakan Gus Dur itu menerima uang negara tanpa masuk ke kas negara.
Padahal itu bukan uang dari negara ke negara, itu dari Sultan Brunei Hasan Al-Bolkiah kepada Abdurrahman Wahid untuk disalurkan ke rakyat. Yang harus masuk kas negara itu kan kalau pemerintah meminta kepada pemerintah, masuk ke kas negara dulu. Ini orang berkunjung hari raya lalu dititipi uang, ya langsung dibagi. Itu jadi kasus. Tidak ada korupsinya, sesudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung, diperiksa oleh polisi, tidak ada korupsinya. Tidak ada korupsinya. Korupsi apa? Brunei itu tidak mengasih ke Indonesia, tapi zakatnya dititipkan ke Gus Dur melalui Mas Nuh dan Aryo Wowo. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu mungkin orang mengatakan Gus Dur itu kan dulu karena kasus Bulog dan Brunei itu lalu diberi memorandum 1, memorandum itu peringatan. Memorandum 1, memorandum 2 karena pada waktu itu dinyatakan oleh DPR Abdurrahman Wahid sebagai presiden diduga terlibat di dalam penyalahgunaan dana Bulog dan Brunei Darussalam. Loh, secara hukum dia sudah bebas, tetapi secara politik dinyatakan diduga. Pernyataan diduga di dalam hukum tata negara yang berlaku waktu itu tidak boleh menyebabkan seorang presiden itu diberi memorandum. Karena menurut TAP MPR nomor 3 tahun 78, presiden itu diberi memorandum kalau nyata-nyata melanggar haluan negara. Ini baru diduga sudah diberi memorandum. Memorandum 1 turun, memorandum 2 turun. Seharusnya kalau memang Gus Dur ini jatuh karena Bulog dan Brunei, itu jatuhnya tidak pada tanggal 23 Juli, jatuhnya harus tanggal 1 Agustus. Tetapi kenapa jatuh di 23 Juli? Karena di situ terjadi perubahan kekuatan politik, permainan politik. Jadi begini, pada tanggal 20 bulan Juli, Gus Dur itu mengganti menteri. Saya sebagai Menteri Pertahanan diangkat menjadi Menteri Kehakiman. Marsilam sebagai Menteri Kehakiman dipindah menjadi Jaksa Agung. Nah, pada hari yang sama Kapolri Suroyo Bimantoro digantikan dengan Khairuddin Ismail. Nah, Gus Dur ini disalahkan oleh DPR karena mengangkat Khairuddin Ismail dan memberhentikan Suroyo Bimantoro itu tanpa minta persetujuan DPR. Sehingga pada hari itu juga Gus Dur dikirimi surat, Anda telah melanggar haluan negara, yaitu melanggar TAP MPR nomor 7, mengganti Bimantoro dengan Ismail tanpa minta persetujuan DPR, maka Anda akan diminta pertanggungjawaban di sidang istimewa tanggal 23 Juli. Nah, Gus Dur, jadi pada Gus Dur dijatuhkan itu undangannya bukan undangan untuk soal Bulog dan Brunei, itu undangan soal pemecatan Kapolri. Dia diundang untuk pemecatan Kapolri, kok tiba-tiba dibelokkan ke soal lain. Oleh sebab itu ketika tanggal 22 Gus Dur merasa diundang dengan cara tidak benar, pada tanggal 22 tengah malam dia mengeluarkan dekret membubarkan MPR dan DPR. Karena membubarkan DPR dan DPR, lalu tengah malam itu juga MPR minta fatwa ke Mahkamah Agung, apakah presiden ini benar langkahnya? Mahkamah Agung menjawab salah, karena presiden itu tidak boleh membubarkan MPR dan DPR. Sehingga besoknya MPR yang tadinya bersidang untuk mempersoalkan pemecatan Kapolri berubah lagi. Gus Dur itu harus dipecat karena telah membubarkan MPR dan DPR. Jadi alasan-alasannya itu tidak konsisten, berubah-ubah. Nah, dengan yang saya ingin katakan, tidak ada soal korupsi Bulog, soal korupsi Brunei, itu tidak ada. Itu dari sudut hukum sudah bersih. Sudah dari sudut hukum sudah bersih, sudah dinyatakan oleh Jaksa Agung, oleh Polri bahwa presiden tidak terlibat kasus pidana di dalam kasus Bulog dan Brunei ini. Tapi celakanya sesudah kasus Sultan Batu Gana itu diklarifikasi, muncul lagi di Jawa Barat
ujian resmi Madrasah Aliyah itu yang menyebutkan Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid itu jatuh karena korupsi Brunei dan Bulog, yang kedua karena melanggar sumpah jabatan, yang ketiga apa? Lalu kunci jawaban yang benar adalah karena korupsi Brunei dan Bulog. Itu di dalam buku dicetak resmi, di dalam ujian resmi sebuah sekolah. Bukunya diterbitkan oleh Depdiknas, tim buku Depdiknas namanya, Jawa Barat. Nah, bagaimana sebuah buku seperti ini bisa beredar, padahal itu pemalsuan sejarah yang luar biasa. Sehingga saya katakan itu harus segera diklarifikasi. Nah saudara, saya ingin mengatakan ini, bahwa seorang pemimpin itu harus berani berkorban, bukan hanya mau mencari senangnya. Seperti Gus Dur itu, kalau mau mencari senang, saudara, kalau Gus Dur mau mencari senang bisa dari presiden sampai terakhir. Itu urutnya apa aja kemauan orang-orang yang tidak baik itu. Saya minta ini, kalau tidak kamu saya teror, kasih. Presiden apa? Kasih apa aja bisa. Tapi Gus Dur tidak bisa. Saya ini pemimpin, saya punya prinsip. Kata Gus Dur pada waktu itu, negara ini demokrasi, tapi demokrasi itu bukan pasar. Pasar itu artinya jual beli jabatan, jual beli isu gitu. Demokrasi itu ada etikanya. Itulah sebabnya kemudian Gus Dur memilih jatuh. Itu seorang pemimpin. Nah kalau orang besar seperti itu, ya, itulah yang dikatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal hum ahya. Orang-orang yang hebat seperti itu sejak dulu, meskipun sudah meninggal, jangan dikira mereka itu mati. Semangatnya tetap hidup bersama kita, bahwa orang baik yang seperti itu akan tetap mendapat pujian, akan tetap selalu didoakan sesudah wafatnya. Semangatnya akan selalu bersama kita, bahwa cara hidup yang baik adalah cara hidup memimpin orang-orang yang besar seperti itu. Nah itulah saudara sebabnya, lalu ketika dulu Bung Karno itu mengatakan jas merah, jangan sekali-kali kamu melupakan sejarah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu sebenarnya itu bukan istilah asli Bung Karno yang pertama. Itu di dalam Al-Quran, wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Lihatlah masa lalumu untuk masa depan. Itu artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah, bahwa sejarah masa lalu manusia itu, kalau manusia baik itu dikenang, kalau manusia jahat itu dicerca. Wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Sama, kita mengenang Kiai Mahfud masa lalu, tapi kita jadikan bagaimana masa depan kita belajar pada Kiai Mahfud, bagaimana masa depan kita belajar pada Gus Dur, lebih jauh lagi bagaimana masa depan belajar pada manusia besar yang bernama Nabi Muhammad SAW untuk masa depan kita. Demikian pengantar dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.